Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina masih menjadi topik pembahasan portal kabarbursa.com. Kali ini Presiden Donald Trump mewujudkan ancamannya terhadap Cina dengan menaikkan tarif impor sebesar 50%. Lantas seperti apa redaktur kabarbursa.com mengemasnya? Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Yunilawati. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore Maria. Apa kabar? Alhamdulillah baik Maria. Baik, ini kita langsung saja Nila. Seperti apa informasi terkait Ya, tarif impor 50% untuk Cina? jadi Maria, tarif impor sebesar 50% itu memang akhirnya diberlakukan ya oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal Cina. Dan ini merupakan respon dari Presiden Donald Trump atas kebijakan balasan Cina yang menaikkan tarif 34% terhadap barang-barang Amerika Serikat. Di sini dalam sebuah eh, Trump mengumumkan bahwa negara manapun yang membalas tarif Amerika Serikat atau akan dikenakan tarif lebih tinggi, Maria. Di mana kebijakan baru ini dimulai pada 9 April ini, pada hari Rabu ini, dan menjadi bagian dari tekanan agar Cina menghentikan praktik perdagangannya yang dianggap tidak adil. Langkah ini langsung memicu pasar global, Maria. Dalam 2 hari ini, kapitalisasi pasar saham Amerika Serikat turun lebih dari 5 triliun US dollar dan mencerminkan kepanikan investor yang beralih ke aset seperti dolar, emas, serta obligasi, Maria. Di mana pasar saham Indonesia dan nilai tukar rupiah pun berisiko terdampak akibat sentimen global negatif ini, Maria. Cina sendiri menilai kebijakan tarif Trump tidak adil dan berbahaya bagi stabilitas ekonomi global. Beijing menegaskan akan membalas sebagai bentuk perlindungan atas kedaulatan ekonomi mereka, Maria. Total tarif kumulatif terhadap produk Cina kini mencapai 104%, yang bisa membebani eksportir Cina dan konsumen di Amerika Serikat. Situasi ini, Maria, memperdalam ketegangan geopolitik antara kedua negara dan memicu kekhawatiran global, di mana negara lain seperti Indonesia perlu menjaga stabilitas domestiknya dan bersikap cermat agar tidak terseret dalam konflik ekonomi yang semakin kompleks. Nah, untuk sementara ini, Maria, kebijakan Trump kali ini berimbas positif pada penguatan nilai tukar rupiah, di mana rupiah pada hari ini ditutup sebesar 18 poin, naik 18 poin di level 16.872 rupiah dari dolar Amerika pada penutupan perdagangan hari ini, Maria. Sementara indeks harga saham gabungan masih ditutup melemah di perdagangan hari kedua pasca libur Lebaran ini, Maria, di mana turun 28,15 poin atau setara dengan 0,47%, dan saat ini berada di level 5.967,99. Seperti itu, Maria. Baik Nila, untuk sepanjang hari ini apa yang menjadi headline di portal berita kabarbursa.com? Untuk headline, redaksi melihat dari judul tarif Trump bikin The Fed galau atur suku bunga. Kenapa? Karena lagi-lagi kegalauan The Fed ini akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pasar modal global yang memang berkiblat pada naik turunnya suku bunga Federal Reserve. Seperti itu, Maria. Baik Nila, kebijakan Donald Trump ini cukup meresahkan ya. Betul, meresahkan sekali Eh, ya, Maria ya. iya. Lalu Nila, informasi apa yang menjadi top pencarian bagi para pembaca? Di sini kemungkinan ya, untuk berita-berita yang paling banyak dicari itu berita-berita tentang laporan keuangan emiten, Maria. Karena memang investor ingin tahu nih, Maria, apakah perusahaan yang dimilikinya itu masih memiliki fundamental yang kuat di tengah situasi global yang tidak baik nih, Maria. Untuk hari ini, Maria, ada laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, di mana mereka mencatatkan kinerja yang solid sepanjang tahun fiskal 2024 dengan hasil yang melampaui ekspektasi baik dari pihak internal perusahaan maupun konsensus analis. Di sini Antam mencatat laba bersih kuartal keempat tahun 2024 sebesar 1,4 triliun, Maria. Angka tersebut naik signifikan sebesar 122% secara kuartalan. Seperti itu, Maria. Baik, terima kasih Nila untuk waktu serta informasi yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
Iya, Maria, terima kasih.